Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khalifah Muda. Apa yang ada di benak pikiran kamu saat mendengar kata santri? Pasti yang kamu pikirkan diantaranya mengaji, salat berjamaah, berpakaian menutup aurat. Sebenarnya, semua hal yang kamu pikirkan tentang santri itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan juga bagi kaum yang bukan santri. Karena sebagian umat Islam sudah seharusnya kita menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Namun, dengan kamu masuk pesantren dan menjadi santri, kamu akan lebih optimal dalam melaksanakan hal-hal itu karena kamu berada pada lingkungan yang religius. Tapi jangan dikira santri tidak bisa bergaul dan bereksplorasi. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan di pesantren yang bakal kamu rindukan setelah menjadi alumni. Santri tidak hanya bisa mengaji. Jika orang di luar sana masih menganggap bahwa santri itu cuma bisa mengaji, itu salah. Di pesantren, santri juga bisa menuangkan kreativitasnya dalam bergaul dan bereksplorasi. Kamu bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di pesantren, dan kamu bisa menampilkan bakat di setiap ada acara atau perlombaan tertentu. Peraturan bisa membuat santri jadi paranoid. Memang tidak jarang orang paranoid akan tekanan atau peraturan yang ada di pesantren, sehingga memiliki rasa takutan untuk menjadi santri atau ingin segera keluar bagi yang sudah terlanjur menjadi santri. Di setiap pesantren pasti ada peraturan, yang mana peraturan itu bisa membuat kamu resah dan tidak nyaman tinggal di pesantren. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, saat pertama kali masuk pesantren memang takut akan peraturan-peraturan yang mengerikan itu. Namun itu hanya ada di bayangan saja. Pada realitanya, alhamdulillah saya menikmati dan waktu 6 tahun saya dihabiskan di pesantren. Melanggar peraturan tak selamanya buruk. Pada dasarnya, melanggar peraturan itu memang tidak baik. Tapi menurut saya pribadi, kamu akan mendapat pelajaran yang besar saat melakukan itu, yaitu pengalaman. Yang saya rasakan saat dulu di pesantren, tidak melanggar peraturan itu rasanya hambar. Kenapa? Ya karena kamu mengikuti alur yang ada, tidak pernah ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan maksud saya mengajari kalian untuk melanggar. Hukum beraneka ragam. Berkaitan dengan peraturan, sudah pasti ada sebuah hukuman bagi santri yang melanggar peraturan. Pada umumnya, tingkat hukuman di pesantren itu ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Hukuman ringan misalnya dikaryakan, seperti ditegaskan untuk menghafal surat-surat Al-Quran atau menulis lafaz istighfar sebanyak 1000 kali. Untuk hukuman sedang contohnya seperti digundul, dipulangkan sementara, menanggung beban tugas piket. Sedangkan untuk hukuman berat itu, santri dipanggil orang tuanya dan dipulangkan selamanya. 1 piring berdua. 1 piring berdua ini merupakan istilah yang menggambarkan cara makan santri. Memang benar bahwa santri makan dengan porsi 1 piring berdua, bahkan ada yang memakai 1 nampan untuk berempat hingga berlima. Di saat momen seperti itu, santri itu bukan mencari kekenyangan, tapi mereka mencari arti kebersamaan dalam hidup berjamaah. Jadi yang masa bodoh porsi seberapapun, yang terpenting mereka dapat merasakan kebersamaan. Mau mandi perlu mengantri. Di pesantren, hidup itu berjamaah. Tapi jangan dikira mandi juga berjamaah loh ya. Kalau mandi tetap personal, tapi para santri perlu mengantri untuk mendapat giliran mandi. Dalam hal ini, dibutuhkan kesadaran dan sabar. Kamu yang memakai kamar mandi lebih dulu harus sadar kalau di luar santri-santri lain mengantri panjang. Bagi santri yang mengantri juga harus sabar menunggu. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan sampai santri yang mengantri di luar habis kesabarannya. Kalau sudah habis, bisa jadi mereka akan menggedor-gedor, bahkan bisa sampai mendobrak. Bisa dibayangkan bukan? Ganas saat ada makanan datang. Saat momen seperti inilah para predator ganas akan menyerang. Jika ada salah seorang teman yang membawa makanan untuk dibagikan, biasanya para santri predator ini tak memperdulikan aktivitas apa yang dilakukan saat itu. Mereka akan langsung lari menuju target dan berusaha menguasai makanan yang dibagikan. Memang seru sekali saat momen seperti ini.
Suasananya sunyi, apapun tiba-tiba akan menjadi heboh karena hanya sebuah makanan. Biasanya, makanan lebih banyak tercacar di lantai karena kericuan daripada yang dimakan. Kulit terserang penyakit. Banyak yang bilang, jika belum pernah merasakan penyakit gatal-gatal pada kulit saat di pesantren, berarti belum memenuhi syarat sah menjadi seorang santri. Ini hal itu menjadi stigma, karena sudah menjadi hal yang wajar seorang santri merasakan penyakit gatal-gatal pada kulit, seperti jamuran dan cangkrangan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika di pesantren kita merasakan gatal-gatal pada karena itu, santri memiliki kebiasaan baru, yaitu galer. Apa itu? Menggaruk bagian ajang cuci mata. Ajang cuci mata ini biasanya dilakukan oleh santri ikhwan, di mana mereka memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menikmati pemandangan indah, yaitu memandangi para santri akhwat. Biasanya hal ini dilakukan pada saat rapat organisasi atau pada acara-acara tertentu, di mana santri ikhwan dan akhwan dikumpulkan pada satu tempat. Pacaran syar'i dalam kisah kasih di pesantren. Apaan tuh pacaran syar'i? Tidak ada ya sob pacaran syar'i. Dalam agama Islam, pacaran tetap menjadi larangan. Ini merupakan sebuah istilah saja. Berdasarkan apa yang dirasakan santri, suka kepada lawan jenis itu wajar. Santri juga manusia, jadi boleh-boleh saja. Nah, kenapa ada istilah pacaran syar'i? Ya karena walaupun berpacaran, asrama memisahkan jarak mereka. Jadi ya perlu sedia kertas atau rim demi menjaga keberlangsungan hubungan mereka dalam berkomunikasi. Ada juga beberapa santri yang nekat. Mereka mencuri waktu untuk bertemu, sampai ada yang jalan berdua ke mall. Gosok barang milik teman. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi jika melakukannya, yaitu bisa menjadi dosa dan bisa juga tidak. Pada dasarnya, gosok itu meminjam barang milik teman tanpa izin, dan mungkin itu bisa menjadi dosa jika teman kita tidak ikhlas saat mengetahui barangnya digosok. Namun, bisa juga menjadi tidak. Jika saat ingin menggosok, kita yakin bahwa teman kita yang punya barang ini akan ikhlas. Biasanya, barang yang paling sering digosok itu sandal dan alat mandi. Paling ngeselin memang. Sehabis sholat lalu keluar dari masjid, mau kembali ke asrama, cek sandal, nggak ada. Dan sandal pun tiba-tiba sampai lebih dulu di asrama.